jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode spesial karena yang tepat itu apa kilas Bang? balik. Kilas balik. Oh iya, kilas balik. Alah ngomong gitu aja susah. Aduh, maaf Bang. Mohon maaf ya Bang. Kita hari ini semangat banget, udah warna-warni nih, udah orange Bang Aris, merah-merah. Merah, betul. Semangat banget ya Bang. Menjelang akhir tahun 2021. Wow. Apa aja nih perjalanan sepanjang 2021? Waduh. Apakah semua kasus Bang Aris ditangani? Atau Semua ditangani, ada yang terselesaikan atau tidak? ya terselesaikan, ada yang belum. Ada yang belum gitu. Di akhir tahun 2021 ini Bang, kita disuguhi banyak kasus kekerasan seksual Betul. yang semakin meningkat. Terus juga kasus kekerasan terhadap perempuan Bang baru-baru Ya, ini ya. yang viral juga, yang akhirnya bunuh diri gitu kan. Itu sangat sedih gitu ya Bang ya, melihat kasusnya gitu. Kemudian ada juga kasus doa di pinggir tol. Itu gimana tuh Bang? Ada juga membayar uang 40 juta bebas gitu. Terus kemudian juga dibarengi dengan banyaknya bencana yang saat ini Ya yang sekarang menimpa. ya bencana Semeru ya, Gitu kan. Nah, banjir di mana-mana betul. gitu. Nah, menurut Bang Aris nih, fenomena apa sih Bang yang mungkin akan terjadi? Mungkin Abang bisa ngeramal gitu. Sahabat anak Indonesia Ya, saya pengen kira tahu. ya, bukan meramal ya, bukan meramal. Tapi paling tidak saya mau katakan kilas balik ya. Sejak kita menangani perkara-perkara anak di 2021, itu memang sangat miris ya, Nia, karena kita menerima laporan lebih dari 2.700-an kasus, di mana ya meningkat dari 52% menjadi 58%, itu didominasi oleh kejahatan seksual. Ya, Oke. jadi ingin saya katakan sejak tahun 2021 itu kejahatan seksual itu justru dilakukan oleh orang terdekat dan modusnya sangat serius. Ya, kita mendengar ya dari data 2.700 lebih kasus pelanggaran terhadap anak, di mana 52% itu didominasi oleh kejahatan seksual. Saya kira netizen ya, masyarakat Indonesia tidak akan mungkin lupa kasus yang terjadi di Kota Padang ya, di mana 2 orang putri umur 5-7 tahun itu mengalami kejahatan seksual yang sangat serius, yang di luar dugaan kita, justru dilakukan oleh nenek ya, kakek, abang, paman, kandung dari korban, bahkan dilakukan oleh sepupu dari korban dan sebagainya. Bahkan saya mendengar kabar bahwa itu dilakukan oleh tetangga juga gitu kan. Itu sebuah peristiwa yang terjadi kira-kira 1 bulan yang lalu yang mengejutkan semua orang. Itu kan peristiwa yang tidak bisa kita terima dengan akal sehat. Nah, setelah kejadian itu, seminggu setelah itu kejadian lagi, ada seorang kakek itu melakukan kejahatan seksual dalam bentuk sodomi lebih dari 10 orang, termasuk yang ada di Lenteng Agung. Jadi itu artinya kalau kita kilas balik bahwa kejahatan-kejahatan terhadap itu modus operandinya sangat-sangat di luar akal sehat. Itu data ya, data. Belum lagi yang kau ceritakan tadi, ada di Bandung bagaimana kasus-kasus kejahatan itu justru dilakukan oleh orang terdekat. Bahkan ada institusi atau satuan pendidikan yang seharusnya melindungi anak, justru itu melakukan ya, kejahatan seksual yang sangat luar biasa dilakukan oleh guru pesantrennya misalnya. Itu kan di luar akalnya, yang mengorbankan sampai 21 orang dan hamil. Dan kemudian warga masyarakat juga cuek terhadap itu. Gak mungkin tidak tahu, 21 orang loh, bukan 1 tuh. Orang tua juga mungkin terdiam terhadap itu karena di bawah tekanan. Bujuk rayu, kan saya dengar ya, ada yang bujuk rayu untuk disekolahkan dan sebagainya. Bahkan ada yang dieksploitasi, dipekerjakan untuk mencari bantuan. Jadi sebenarnya persoalan sangat serius gitu. Nah, kalau kita misalnya lihat dari awal Januari sampai sekarang kita mendekati pertengahan Desember, kasus pelanggaran terhadap anak-anak itu hanya sekitar katakanlah ya, itu sangat miris bagi kita. Mungkin 38% itu terselesaikan dan 20% masih dalam proses penyelesaian itu, baik itu hukum dan pendekatan lain. Tetapi ada juga yang diselesaikan itu yang menyakitkan dalam pendekatan budaya. Nah, ini yang membuat hambatan itu. Maka persoalan-persoalan anak, termasuk pelanggaran-pelanggaran anak itu, selain kejahatan seksual, ada kekerasan fisik, ada penelantaran, ada perbudakan seks, ada eksploitasi seksual komersial,
anak yang ditelantarkan akibat egoisme keluarga, putusnya perceraian dan sebagainya. Belum lagi karena COVID-19. Ya, saya kira kalau saya runtut ya, kita katakanlah seperti napak tilas gitu ya, kilas balik istilahnya, persoalan anak di Indonesia tahun 2021 itu sungguh sangat memprihatinkan. Saya memprediksi kalau ini tidak dibenahi ke tahun 2020, maka keluarga akan kehilangan generasinya. Ya, masa depan dari keluarga itu bahkan menurut saya kalau ini dibiarkan tidak diselesaikan masalah-masalah anak yang menjadi korban-korban dari orang dewasa, maka saya bisa tadi kau bilang saya peramal, ya bisa saja kita bisa kehilangan generasi. Karena ini bukan 1-2 orang, ini 2.700 itu yang ada dilaporkan di Komnas Perlindungan, belum lagi dilaporkan di kantor polisi. Dari 2.700 itu Bang, mohon maaf, pelakunya itu paling banyak siapa Bang? Orang terdekat. Ayah kah? Ayah artinya orang terdekat itu kan bisa seisi rumah itu ada ayah, ya, ada kakek, ada paman, kan, ada abang, ada teman sebaya dari anak itu, bahkan ada guru. Ya kan, kita tidak bisa kita pungkiri baik itu guru ya, yang sekolah reguler dan non reguler. Ini loh, ini peristiwa di 2021. Jadi kalau kau bicara tentang bagaimana kita kilas balik persoalan anak di Indonesia sampai hari ini belum selesai. Sudah pertengahan Desember. Itu kekhawatiran saya ke tahun 2022 kalau kita tidak hadir di tengah-tengah kehidupan persoalan-persoalan bangsa ini. Kalau kita hanya mempersoalkan ini adalah persoalan-persoalan yang sederhana itu dianggap sebagai urusan domestik, saya kira itu salah kaprah, gagal paham terhadap itu. Apalagi kita sekarang ini diancam dengan virus baru yang dimungkinkan juga anak yatim piatu di Indonesia akan makin bertambah dari 273 ribu di tahun 2021 bisa 2 kali lipat kalau kita tidak waspada dan kita tidak taat pada protokol 19 ya, karena varian baru yang akan masuk Omicron ini, dan kita juga tidak punya formulasi bagaimana melakukan vaksinasi kepada anak, maka kita akan kehilangan generasi karena akan 2 kali lipat ya. Anak yatim piatu, siapa yang akan menanggung ini? Sementara di Indonesia itu anak balita aja menurut informasi yang kita terima dari data Kemensos itu ada 4,1 juta anak balita terlantar. Dan itu tersebar di beberapa panti-panti kan. Belum lagi di atas usia itu. Belum lagi korban-korban yang terpaksa anak tidur di jalanan, anak harus mendekam di mana itu di rumah-rumah bordil. Saya belum lagi mengingatkan bangsa ini anak-anak yang ada di daerah-daerah perbatasan dan daerah terpencil. Siapa yang melihat itu? Oke, Bang, dari banyaknya kasus tadi yang Abang ceritakan, dari kasus di Padang, Bandung, kemudian anak di perbatasan gitu. Terakhir ini di Garut, terakhir ini juga di Cilacap, sama. Kekerasan seksual juga. Kekerasan seksual itu dilakukan oleh guru pesantrennya gitu loh. Dari sekian banyak kasus yang menurut Abang masih menjadi PR besar dan harus segera diselesaikan, apalagi ini sudah mau menjelang 2022 gitu Bang ya. Menurut Abang kasus apa sih Bang yang kasus PR? Kejahatan seksual, karena ini di luar akal sehat dan itu sangat biadab. Kasus apa saja yang Abang tangani yang memang belum selesai sampai sekarang? Lebih banyak kasus-kasus kekerasan seksual. Misalnya di mana tuh Bang? Sepertinya ya, seperti yang di Batu misalnya ya, sekolah Selamat Pagi Indonesia sampai sekarang itu kasusnya masih mengendap di Kejati, Jawa Timur misalnya. Ya, masih parkir juga di mana katakanlah di Polda Jatim. Nah, hal-hal seperti kasus-kasus kekerasan, termasuk kasus-kasus kekerasan yang ada di beberapa tempat ya, di mana persoalan kasus-kasus ini tidak ditangani oleh penegak hukum secara baik dan cepat. Ya, masih banyak masyarakat kecewa terhadap proses hukum sehingga banyak pula masyarakat mengadukannya itu ke media sosial. Dan ini kan celaka ini. Ini tidak boleh dibiarkan. Kalau ini dibiarkan akan rusuh gitu loh. Artinya fungsi penyidik tidak akan bermanfaat lagi. Dan ini akan menimbulkan kerusuhan kan. Nah, menurut Abang untuk di 2022 nanti itu gimana tuh untuk kasus-kasus kalau Abang ramal tuh kira-kira Bang? Saya kira tidak akan beranjak dan mungkin akan bertambah karena modus operandinya akan semakin serius kan. Perbudakan seks itu mungkin akan semakin terbuka. Artinya berarti proses atau hukuman untuk pelaku
mungkin bisa lebih ditambah atau gimana solusinya, Bang? Ya artinya kan harus ada langkah-langkah dalam melihat dalam berbagai perspektif kan. Perspektif hukum perlu ada saya kira uji materi lagi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Apa kendalanya? Saat ini saja undang-undang RUU PKS saja masih mandek, Bang, Nah, di DPR itu gimana tuh? Makanya Udah mau kita 2022 lagi ya? Tidak ada alasan untuk tidak berpihak pada korban-korban dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh negara. Kalau negara tidak segera mengeluarkan misalnya PPKS atau tidak revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak atau undang-undang lain yang supaya lebih efektif, supaya lebih jelas mekanisme nasionalnya bisa tertata dengan baik berdasarkan undang-undang itu, maka itu merupakan pelanggaran hak anak, maka jumlahnya akan makin meningkat. Apa sih, Karena Bang, pilar yang keempat itu adalah tanggung jawab negara dalam hal ini DPR, misalnya untuk membuat sebuah produk hukum yang jelas, yang betul-betul bisa dieksekusi. Jangan undang-undang dibuat hanya di atas kertas, tapi sulit untuk dieksekusi. Itu yang kita harapkan. Iya, Bang. Belajar sebenarnya saya melihat satu kasus kekerasan seksual yang baru-baru terjadi di kota Malang atau ya kalau nggak salah di Surabaya gitu. Jadi seorang perempuan sudah dewasa begitu ya, Bang, karena RUU PKS masih mandek gitu sampai sekarang udah menjelang 2021 akhirnya meninggal karena bunuh diri. Kemudian yang paling sedih adalah ketika polisi mengatakan itu sebagai upaya hubungan yang dilakukan suka sama suka. Itu kan kita miris ya, Bang, mendengarnya, dan saya sebagai perempuan gitu. Seharusnya nggak ada istilah itu gitu loh. Itu dikeluarkan langsung oleh pihak kepolisian pada saat Freskon. Mereka mengatakan ini mereka sudah berpacaran lama dan ini adalah hubungan suka sama suka. Makanya maksud saya, ayo dong gitu ya, Bang, RUU PKS nih mana jangan sampai rendahkan sekarang. Perempuan, jangan rendahkan anak-anak. Padahal, Bang, dia sudah mengadu ke banyak lembaga gitu kan. Artinya paling enggak kalau misalnya nih ada satu lembaga aja yang misalnya mendengar atau melihat apa yang dia katakan, paling enggak dia nggak bunuh diri deh, paling enggak ada upaya atau dengan kalau memang sudah takdirnya meninggal, paling enggak tidak dengan cara yang seperti itu gitu kali ya, Bang ya. Saya kira itu, dan kita prihatin terhadap itu. Ada seorang yang sudah korban karena merasa dirinya tidak mendapat perlindungan lalu melakukan bunuh diri. Celaka sekali bangsa ini. Iya, yang sangat disayangkan itu gimana ya, Bang, kalau Freskon kemudian penegak hukum mengatakan suatu hubungan suka sama suka itu, apakah menurut Bang Aris dari seorang aktivis gitu, gagal paham terhadap itu, dan itu melecehkan. Sekali lagi saya terus terang aja, melecehkan itu. Sudah korban dilecehkan lagi, sudah menderita dibilang suka sama suka lagi. Berapa kali si korban itu menderita? Apakah itu sebagai upaya untuk mengurangi atau meringankan hukuman? Bisa terjadi seperti itu, ya toh? Tapi itu tidak dibenarkan. Tapi kalau RUU PKS itu memang sebenarnya akhirnya nanti bisa dikeluarkan, harapan kita nih, Bang, kalau harapan sebagai kaum perempuan ya, Bang, 2022 ada nih RUU PKS ini. Harapan saya begitu. Itu nggak ada lagi kan, Bang, maksudnya yang dikatakan suka sama suka, kadang sama anak nggak kecil ada aja istilah itu, tidak, itu merendahkan martabat. Sekali lagi sikapnya Komnas Perlindungan Anak. Anak itu kan terdiri dari anak perempuan dan perempuan, toh. Kan itu yang kita perjuangkan sekarang. Karena dianggap anak ini membutuhkan, atau anak perempuan dan perempuan membutuhkan perlindungan dan tidak didiskriminasi dan tidak direndahkan martabatnya. Jangan dieksploitasi perempuan itu seolah-olah melayani seks laki-laki, nggak bisa. Terus terang, Komnas Perlindungan Anak itu menentang itu, dan sangat lamban sekali wakil rakyat kita masih berdebat tentang definisi. Hargai dong pendapat perempuan di seluruh Indonesia ini. Itu mewakili perempuan di Indonesia. Berapa jumlah perempuan? Jangan dieksploitasi. Nanti kalau kepentingan pemilu baru dimanfaatkan dengan perempuan. Saya akan berharap kalau tahun 2022 undang-undang itu rancangan undang tidak disahkan, jangan pilih anggota DPR yang lain yang tidak berpihak pada perempuan. Kasihan. Karena semua anggota DPR itu ada dilahirkan oleh seorang perempuan. Sakit tuh. Bukan nggak sakit melahirkan. Berjuang hidup mati. Kok dilecehkan lagi sih? Itu pesan saya untuk tahun 2022, bahwa
RUU PKS itu harus betul-betul disahkan menjadi undang-undang supaya itu menjadi dalam pendekatan hukumnya melindungi anak khususnya perempuan di Indonesia. Oke, dan semoga Itu kasus-kasus loh, itu sepanjang tahun 2021 ya, Iya. banyak persoalan-persoalan yang Di belum samping terselesaikan. Di samping modus operandinya semakin menakutkan ya, seperti bayangkan ya saat saya isi rumah melakukan kejahatan seksual, dan itu bukan di satu tempat di Kota Padang aja, di beberapa tempat. Dan dilakukan orang terdekat dan dilakukan secara bergerombol. Kau bisa bayangkan nih ya, seorang anak umur 7 tahun dikeroyok, katakanlah mendapat serangan persetubuhan dari orang dewasa. Gak bisa saya bayangkan itu. Apakah ini bangsa ini membiarkan itu? Gak bisa. Nih, di tahun 2002, kalau ini kita biarkan, maka kita the lost generation. Karena masa depan bangsa ini, masa depan keluarga adalah masa depan anak kita. Tapi kalau kita sudah rusak dan kita sadar merusaknya, wah, mengerikan itu. Mudah-mudahan saya tetap mendapatkan dukungan dan doa dari anak Indonesia supaya saya tetap sehat, supaya saya bisa terus melakukan yang terbaik bagi anak-anak. Bukan memuji diri, tapi saya sudah menempatkan hidup saya untuk membela kepentingan terbaik anak di masa-masa yang akan datang, kecuali dunia ini runtuhnya. Itu jelas. Nggak ada. Tahun 2002 akan saya semakin keras. Saya tidak akan membiarkan anak-anak kita menderita. Enggak. Apapun resikonya. Saya tahu risikonya. Saya diancam ya, untuk berhenti bicara. Proses hukum sengaja tidak dijalankan dan sengaja tidak mengundang kita dan menempatkan kita seolah-olah Aris Merdeka itu orang yang sering marah-marah. Bukan. Saya harus marah terhadap perilaku orang dewasa yang mengancam kehidupan anak. Itu kilas balik saya. Ya. Ke depan 2002, itu kan pertanyaanmu tadi. Ya. Saya tidak akan mundur dunia, kecuali sekali lagi dunia ini runtuh. Itulah seorang Aris Merdeka Sirait, maka perlu mendapat dukungan doa dari anak Indonesia. Saya emosional terhadap itu. Karena apa? Karena kau tanya, di tahun 2021 itu yang sudah selesai berapa? Hanya 38%. 20% masih dalam on proses. Yang lainnya itu nggak jelas. Karena apa? Karena kita belum satu langkah common isu terhadap kasus-kasus kejahatan anak. Belum saling bahu-membahu. Dan pemerintahnya juga masih lemah. Dan lembaga-lembaga perlindungan anak juga di Indonesia belum mempunyai kekuatan yang sungguh-sungguh. Karena apa? Karena pemerintah itu diskriminatif. Lembaga-lembaga yang peduli terhadap anak itu tidak didukung oleh pemerintah dalam hal finansial. Bagaimana mau bergerak? Sedangkan tidak diberikan dana seperti itu aja bergerak. Ya. Ini tidak diberikan dana. Padahal sebenarnya tanggung jawab masa depan anak itu adalah tanggung jawab pemerintah. Ada 4 pilar. Tanggung jawab perlindungan anak atau kewajibannya adalah orang tua atau keluarga. Betul-betul dia harus melindungi anak dan menjaga lindungan. Itulah buku saya ini. Silahkan dibaca oleh netizen. Ya, menjaga dan melindungi hak anak setulus hati. Itu harus dilakukan. Yang kedua tentu peran serta masyarakat harus dibangkitkan untuk melawan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Itu harus. Jangan cuek. Di 2021 itu banyak yang cuek. Takut melakukan intervensi kepada keluarga itu karena dianggap ikut campur dalam keluarga. Nggak bisa. Harus kita terlibat. Jadi saya ingatkan juga Nia di akhir tahun ini. Kalau Nia melihat ada bentuk-bentuk kekerasan di tetangga, harus melakukan itu. Jangan mempertimbangkan ini nanti dianggap intervensi keluarga. Enggak. Itu adalah semangat kita untuk masa depan atau di tahun 2022. Saya kira itu. Okay. Saya jujur katakan bahwa masih banyak langkah-langkah yang harus diperbaiki karena kasusnya belum signifikan bisa menjawab tantangan persoalan-persoalan anak di Indonesia. Sementara persoalan anak terus meningkat, apalagi sekarang ini COVID-19 terus belum terhenti begitu loh. Oke, seru banget nih obrolan kita sama Bang Aris. Semangat baru gitu ya Bang ya. Saya kira di 2002 harus semangat baru. Semangat baru, dan kita berharap semoga kasus-kasus yang belum terselesaikan begitu ya Bang ya di 2022 bisa terselesaikan. Kemudian juga ya intinya kalau yang Nia ambil nih, kalau nggak mau kehilangan generasi betul penerus,
jangan hancurkan mereka. Betul. Kemudian kasus-kasus, kemudian undang-undang yang hukuman dan undang-undang yang belum berlaku ya ditegakkan sesuai dengan apa betul. yang sudah dilakukan sama pelaku-pelaku ini ya Bang ya. Betul, betul. Oke, pokoknya banyak hal yang memang masih menjadi PR nih, PR Masih, kita semua. masih. PR masyarakat, PR Bang Aris, PR-nya juga, betul. PR semuanya termasuk pemerintah dalam menegakkan untuk kepentingan terbaik anak gitu ya Bang Karena ya. gini nih ya, jadi persoalannya terus meningkat. Tapi upaya kita Nggak lambat. meningkat. Ya nggak meningkat ya. Oke. Karena banyak hal, penegakan hukumnya juga nggak jelas. Itu tadi kan, bahwa beberapa kasus, banyak masyarakat yang melaporkan kasus kejahatan seksual itu ke polisi, kemudian kecewa. Oke. Akhirnya melaporkan atau memviralkan itu ke media sosial. Itu fakta di 2021 dan nggak boleh para penegak hukum juga emosional menanggapi itu, memang itu faktanya. Nah, itu kan artinya perlu dibenahi dalam sektor penegakan hukumnya. Dalam keterlibatan masyarakat, di mana banyak anak-anak di daerah-daerah tertentu itu justru terabaikan. Banyak orang takut untuk melakukan intervensi, itu faktanya. Sehingga banyak anak korban, termasuk kasus Bandung. Ya. Lalu kemudian saya kira juga lemahnya pengawasan dari satuan-satuan pendidikan di Indonesia di lingkungan sekolah reguler dan reguler yang berlandaskan agama atau tidak. Itu kan lemah, itu di 2001. Ya. Masih fakta itu. Lalu kejahatan-kejahatan yang biasanya hanya 1 orang, 2 orang, ini sedang dilakukan secara bergerombol. Itu yang kenal dengan geng rape, itu juga terjadi. Ya toh, modusnya terus ya. Sementara penegakan hukumnya sangat lemah. Ya. Lalu keterlibatan masyarakat juga masih sangat-sangat minimal. Selalu masyarakat memberikan tanggung jawab itu, oh ya ini kan pemerintah sudah ada, Komnas Anak ada, KPAI ada, lembaga-lembaga lain itu ada, itu yang mengurusin. Itu juga masih mengharapkan lembaga itu yang akan menyelesaikan, enggak bisa juga. Ya. Lalu partisipasi masyarakat untuk bahu-membahu memutus mata rantai kekerasan di lingkungannya, di lingkungan keluarga maupun masyarakat juga masih sangat lemah. Dan ini kan harus diperbaiki. Berikutnya, di 2021 ya, dengan situasi yang sangat mencekam ini, situasi anak-anak tidak terlindungi itu, kita belum punya sistem pendataan secara baik. Kalau itu sistem pendataan tidak ada secara baik atau tidak tersedia, bagaimana kita melakukan intervensi itu? Betul. Tentu itu akan berdampak, kita tidak punya mekanisme nasional bagaimana kita melindungi anak. Itu akibatnya apa? Berpangku tangan kepada lembaga lain. Padahal itu tanggung jawab perlindungan anak tadi kan keluarga, masyarakat. Ya masyarakat harus membangun gerakan itu. Pemerintah harus melakukan intervensi terhadap penguatan kelembagaannya. Mana ada lembaga-lembaga perlindungan anak mendapat dukungan dari pemerintah daerah? Nggak ada, itu nggak fair itu. Baru keempat adalah pilar yang bertanggung jawab adalah negara, dalam hal ini DPR untuk produk hukum. Tapi apa faktanya? Sudah berapa tahun KUHP misalnya ya, lalu kemudian RUU PKS parkir di situ kan, debat aja gitu kan. Apalagi sekarang ini kita belum tuntas juga mempunyai pemahaman yang sama terhadap predator itu merupakan tindakan kejahatan luar biasa dan dapat dihukum dengan tindakan pemberatan kebiri. Pasang chip, belum, masih debat. Jadi banyak PR kalau kita bicara tentang katakanlah kilas balik, masih banyak persoalan-persoalan yang harus dibenahi. Maka dengan kerendahan hati saya mengatakan Komnas Perlindungan mengajak semua komponen bangsa, mari sama-sama kita memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Supaya apa? 2022 itu ada perkembangan, ada kemajuan di mana anak-anak itu bisa bertumbuh dan bertumbuh dengan baik. Hak-haknya terlindungi dan seterusnya. Okay. Nah, itu peristiwa yang belum terselesaikan. Belum lagi yang tadi saya katakan tadi ya, kekerasan yang bentuknya bergerombol tadi ya, geng rape. Tapi fakta ada anak-anak melakukan kejahatan seksual juga terhadap anak-anak yang usianya di bawah 12 tahun. Ini fakta. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Ini fakta loh, jumlahnya bukan 1-2. Komnas Perlindungan Anak mendapat melaporan itu, anak-anak menjadi sutradara untuk mengajarkan kepada segerombol anak-anak berusia 7 tahun untuk melakukan kejahatan seksual terhadap 5 tahun. Dan melakukan praktek kesutradaraan seperti orang dewasa. Ini kan
Belum selesai nih ya, belum selesai. Iya, masih banyak Lalu kasusnya, kita Bang. mau debat-debat. Ini lembaga baik, ini tidak, ini enggak lah, enggak. Apapun alasannya. Saya makanya sejak 5 tahun saya terus Semangat betul-betul terus ya, semangat Bang, terus. menangani kasus anak-anak di bertahan Indonesia. demi Oke. kepentingan anak. Oke, Bang. Pokoknya kalau mendengar kasus yang Abang ceritakan sangat miris, tapi semoga ke depan kasus-kasus seperti ini nggak terjadi lagi, paling enggak. Harapan saya. Iya, harapannya. Wow. Dan kita ada semangat baru gitu ya, Bang ya, dan harapan baru kasus-kasus Karena terhadap saya anak. emosi, saya minum dulu. Boleh, Bang. Boleh. Terus, Oke, Pak. Bang. Pokoknya yang penting Bang Aris pokoknya sehat-sehat. Kita berharap semua harapan baru, semangat baru. Dan nanti kita ngobrol-ngobrasnya, nih ngobrol bareng Bang Arisnya, nih nggak ngomongin kasus lagi, jadi ngomongin yang ringan-ringan gitu. Boleh. Ngomongin yang santai-santai gitu kan ya, Bang ya. Oke, dan Abang juga udah janji nih, udah 2021 tapi Abang belum nyanyi gitu. Itulah di Oke. akhir tahun ini kita akan nyanyi ya. Oke. Karena produk Atau di kita sudah ada 6, Oke. 11 ya. Siap. 11. Pokoknya nanti di ini deh, di awal tahun aja Bang, di awal tahun 2022 kita sambut dengan lagu-lagunya Bang Aris yang Sambil bakar ikan, sambil bakar ikan, singkong. bakar singkong. Waduh, Oke, asik banget itu kayaknya Bang ya. Itu. Oke, siap. Pokoknya sampai ketemu lagi Bang. Baik. Sehat-sehat terus nih untuk Bang Aris, untuk sahabat anak Indonesia di luar sana. Itu tadi ngobrol bareng Bang Aris, seru, dan pastinya kita berdoa semoga semua dari kita sehat dan semuanya pokoknya lebih baik gitu ya. Nah, untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sampai jumpa. Dah.